Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian para petani walet Indonesia. Salam sukses selalu. Semoga hidup kita dalam keberkahan. Pada kesempatan siang hari ini, Kalau kerja katanya mau pakai masker. ya harus pakai masker karena ini adalah suasana COVID-19. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, termasuk saya sendiri juga sudah menggunakan masker. Di mana masker, Tata? Ya, tolong digunakan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan tentang proses atau cara pemasangan papan sirip dalam RBW rumahan. Maksudnya RBW rumahan ini rumah kita renovasi menjadi rumah burung walet. Seperti kita lihat bersama di atas ada palpon rumah, karena memang awalnya rumah ini kita renovasi menjadi rumah burung walet. Iya. Ini bos gue. Kita lihat secara saksama. Sebentar kita perlihatkan proses pemasangannya, mulai dari pemotongan kayu, paku apa yang digunakan, terus teknik pemasangannya. Sebentar kita akan perlihatkan, ya. Kebetulan kemarin ini adalah ruang nonton pada bagian belakang di rumah keluarga kita. Sebenarnya rumah ini adalah rumah nenek saya yang diwariskan ke salah satu anaknya. Nah, kemudian tante saya meminta untuk direnovasi rumah ini menjadi rumah burung walet. Saya perlihatkan dulu menaranya ke atas yang kita buat tempo hari, yang saya sudah masukkan ke YouTube. Menaranya sudah jadi, ya. Kebetulan posisi menara ini letaknya kemarin berada di bagian dapur, ya. Ini adalah bagian dapur. Di samping sini adalah kamar mandi. Ini bagian dapur, kita buat menara ke atas. LMB-nya kita putuskan mengarah ke utara dengan barat, karena posisi inilah yang bagus untuk dibuat LMB. Jadi dari menara, insya Allah burung waletnya akan masuk melalui pintu ini. Kemudian masuk ke kamar. Jadi kita lihat proses pemasangan papan siripnya.
Jangan lupa Pak menggunakan masker sebagai pengaman diri. Jadi untuk menentukan kelurusan daripada papan ini, kita ukur dulu dari bawah lantai, harus sama ukurannya. Kemudian kita ukur lebar kamar ini. Jadi dengan pengukuran ini kita bisa mengambil patokan panjang sirip yang kita gunakan untuk memasang papan sirip. Jadi fungsi daripada pemasangan papan ini, kiri dengan kanan adalah berfungsi untuk menyangga papan sirip. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa fungsi daripada pemasangan papan ini di sebelah kiri dan sebelah kanan sebagai penyangga papan sirip nantinya. Jadi nanti di atas kita pasang papan sirip secara berurutan. Kemudian di antara papan sirip kita pasang papan yang kita sudah potong-potong lebarnya 30 cm. Nanti kita pasang berada tepat di antara papan sirip. Jadi saya akan perlihatkan nanti proses pemasangannya. Sengaja kita dobol seperti ini. Sengaja kita dobol karena tadi pengukurannya sangat rendah penyangga ini, makanya kita dobol kembali di atas untuk menambah ketinggian papan sirip. Bisa kawan.
Paku yang kita gunakan adalah paku beton. Saya perlu jelaskan sedikit bahwa paku yang kita gunakan untuk memaku papan sirip ini ke tembok adalah menggunakan paku beton warna hitam berukuran 10 cm. Tujuannya adalah untuk memperkokoh penopang papan sirip ini. Jadi sebentar kita akan memperlihatkan proses pemasangan papan siripnya. Saya perlu jelaskan sedikit bahwa burung walet ini masuk melalui pintu ini, sehingga papan sirip semua kita arahkan menghadap ke kemari. Papan sirip itu harus mengarah ke lubang masuk burung walet, melintang, ya. Jadi awalnya kita ukur dulu lebar kamar ini. Jadi inilah yang kita ambil patokan dalam memotong papan sirip. Karena lebar kamar ini tidak sampai 4 meter, sedangkan ukuran kayu yang kita pesan itu panjang 4 meter. Sehingga dalam hal pemasangan kita perlu mengukur dulu panjang dari kiri ke kanan berapa, kemudian papan sirip kita potong. Setelah itu papan sirip kita potong. Inilah papan sirip yang pertama yang kita pasang. Setelah papan sirip, kita memasang antara papan sirip yang telah kita potong ukuran lebar 30 cm sebagai antara papan sirip. Seperti itu. Kemudian kita paku. Kemudian kita ukur lagi untuk menentukan panjang papan sirip selanjutnya. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita kembali memotong papan sirip. Jadi saya pesankan bahwa papan sirip itu
agar tidak mubazir, kita harus potong satu persatu. Kita ukur dulu, kemudian kita potong, karena jangan sampai ukuran kamar ini tidak sama lebarnya. Terkadang ada bangunan dulu, lebar di sebelah sini beda dengan lebar yang di sebelah sini, sehingga kita ukur satu persatu, kemudian kita potong. Setelah itu kita pasang kembali seperti ini. Kalau misalnya ukurannya belum pas, kita potong ulang agar mencegah papan sirip melengkung pada saat terpasang. Jadi kita harus memelihara kelurusannya. Saya perlu ingatkan bahwa dalam kita situasi bekerja pun kita harus tetap menggunakan masker. Melihat menggunakan masker. Setelah kita potong secara pas, kemudian papan sirip kita pasang kembali, ya, seperti ini. Gitu. Setelah terpasang, kita paku. Dari arah samping. Setelah terpasang, kita pasang kembali papan sirip yang kita sudah potong tadi dengan lebar 30 cm. Di antara papan sirip. Kita menggunakan paku ton warna hitam. Sama dengan yang di sebelah, kita paku juga. Kemudian setelah itu kita kembali mengukur. Kita kembali mengukur lebar kamar ini.
untuk menentukan papan sirip selanjutnya. Setelah kita ambil ukurannya, kemudian papan sirip kita potong lagi. Setelah dipotong, kita pasang kembali. Seperti ini. Jadi proses pemasangannya kelihatan sangat mudah saja kalau kita sudah memahami cara kerjanya. Kemudian kita paku kembali. Ya. Proses pasangannya sama ya. Kemudian papan antaranya kita pasang kembali sama. Sebelah juga sama, kita pasang. Om, palunya kalau tidak mau masuk ini ku hantam kau. Palu namun karena nakir. Bukan nakir ini. Kemudian selanjutnya sama, kita ukur kembali lebarnya. Kemudian kita memotong papan siripnya. Setelah papan sirip dipotong, kemudian kita kembali memasang di atas. Cas. Mana?
seperti tadi ya, papan siripnya. Setelah terpasang, kemudian dipaku. Sebelah sana juga kita paku. Ditesir atau papan sirip mesin dokei. Berarti itu Udah. udah gino. Halo sakit. Setelah sirip udah pasang, Apa dia mau dasarnya jadi dopi berani pasang? iya, dopi murah. Ya, ya teh. Papan yang sudah terlebih dahulu tadi kita potong, kita pasang. Baku betul. Bagainya ini ini. Awas, kita harus hati-hati dalam melakukan pekerjaan. Jangan sampai kita terjatuh. Kemudian papan sirip kita pasang kembali di atas. Sama, kita dudukkan ke posisi yang tadi. Ya. Setelah itu kita paku. Kemudian kita pasang papan antara yang sudah kita potong sebelumnya. Tulis-tulis aja jual tak. Nah, kau tidak tahu sudah jual Kalimantan. Merokok dulu. Nah, kemudian kita pakai. Setelah itu kembali kita pasang kembali papan sirip.
sebelum dipasang papan sama dengan yang di sebelah, kita pasang papan antara. Setelah itu kita pasang kembali papan sirip yang telah kita potong. Mantap kalau Setelah itu kita pasang kembali papan antara, papan seperti ini yang kita sudah potong panjang 30 cm, selebar papan sirip. Jadi seperti itu. Setelah itu kita kembali memotong papan sirip. Ini adalah kamar berukuran 3 kali 4 meter. Ya, 3 kali 4 meter yang tadi kita pasang papan siripnya. Kemudian di luar kita juga sudah memasang papan sirip. sudah makan. 3 lembar bos. 1 3 lembar. Gara-gara aja bangku-bangku, bangku-bangku. Bangku-bangku, taruh. Bangku-bangku. Sebentar. Cuma langgona. Itu punya teknisa, ya teknisa. Iya, teknisa. Taruh ya, ngomong kata tamre.
Tanda-tanda terus. Ya. Tapapuram juga teteh, tapapan sirip sebentar itu. Berapa kali Bu? Kasih selesai bisa. Siapa tes sulit toh? Itu satu tuh. Beres. Dia mau buka panas aja kok itu biasa lebih buka. Ya saya ini berangkat dari saya. Ya. 2 minggu. Setelah itu kita kembali memotong papan siripnya. Ini nak lihat ini. Ya. Kamu deh. Kalau mana kamu deh. Kalau ada keluar anak. Coba kali pasang ke bentuk. Setelah itu kita memasang kembali papan siripnya. Tambah sini. Sudahkah makan tante? Tanya tama bobong. Natiro ki selalu seisi dunia teh. Setelah itu kita potong lagi papan siripnya seluas kamar. Ini satu doang. Iya. Ini tadi Pak. Kemudian kita memotong 3 papan sirip agar Berapa? nanti sekaligus kita pasang. Kemudian kita teruskan melakukan pemasangan sirip di dalam. Kayu yang kita gunakan ini adalah jenis kayu bikaung berwarna merah, bikaung merah. Ya.
sana juga kita paku. Setelah itu kita kembali pasang pasir. Jadi kelihatannya ketika memahami caranya, maka sangat mudah untuk melakukan pemasangan papan sirip ini, rekan-rekan sekalian. Begini Ya. namanya? Yes, yes. Tadi. Gini, ya. Ini adalah papan sirip terakhir yang kita pasang. Papan sirip terakhir yang kita pasang. Kita pasang di dinding dulu. Ini kita pasang pas di atas dinding. Kemudian kita paku menggunakan paku beton warna hitam sepanjang 10 cm. Pakunya agak sulit ya. Kita kasih palu-palu 5 kilo. Papan sirip kita pasang kembali. Foto sini, bos. Setelah itu kita pasang papan sirip terakhir ya. Karena ini sudah tidak sampai 30 cm, maka kita potong papan antaranya. Papan antara ini adalah papan sirip juga yang kita potong jarak 30 cm. Jadi papan ini yang menentukan jarak antara sirip. Ya, jadi kita harus potong secara merata karena ini yang menentukan
lurus atau tidaknya papan sirip pemasangannya. Papan ini kita potong karena jarak papan sirip terakhir ini sudah tidak mencapai 30 cm. Jadi kita harus menyesuaikan. Setelah itu kita paku dengan menggunakan paku boton berwarna hitam. Alhamdulillah, papan sirip satu kamar ini telah kita selesai pasang ya. Jadi dalam satu kamar ini sudah kelar semua. Sudah selesai semua satu kamar ini berukuran 3x4, sudah kita pasang papan siripnya ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian, para petani walet maupun para seluruh masyarakat Indonesia yang berniat membuka usaha budidaya walet di rumahan ya. Kebetulan ini adalah rumah jadi yang kita rubah menjadi RBW. Proses pemasangan papan siripnya sangat mudah ya. Saya jelaskan kembali bahwa dari lantai kita ukur dulu sampai ke atas itu harus sama tingginya keempat sisi ini. Kemudian kita garis. Setelah itu kita pasang papan penyanggah ini. Ada sebenarnya walaupun yang di bawah ini kita tidak pasang tidak apa-apa, kita mau boleh juga ya. Jadi kita pasang dua lapis, lapis pertama, lapis kedua. Ini fungsinya adalah untuk menyanggah papan sirip yang ada di atas. Kalau kita mau pasang satu lapis juga boleh, mau pasang dua lapis juga boleh. Setelah itu langkah yang kedua, papan sirip kita potong dengan jarak 30 cm. Fungsinya adalah untuk menjadi jarak antara papan sirip seperti yang telah kita pasang tadi. Di sebelah sana juga, dan seterusnya cara pemasangannya seperti itu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jahiliyah kami di hari kemudian nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.